Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 1, kelompok jaringan komputer STIA, ingin mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Basic Informatik 1. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Faris Danwanta dengan NPM 2115061058. Nama saya Vanessa Nur Habibi dengan NPM 2215061009. Saya Nisa Ramadanti Irawan dengan NPM 215061013. Saya Dr. Paulina dengan NPM 215061008. Saya Diatri Biasa dan NPM 215061026. Yang pertama adalah kita hubungkan semua perangkat itu ke powernya, and then kita reset dulu biar konfigurasi yang tadi itu nggak sama gitu aja. Kita mulai dari awal. Resetnya di sini. Nah, ini udah reset kalau misalnya semua indikatornya udah nyala. Udah tak? Tadi sih udah kan sama ibu Eva udah dulu. Udah. Udah sih. Seriusan? Hidup. Hidup. Terus Selanjutnya. punya mimpi. Enggak hidup. Kita masuk dong. Gua enggak hidup. Hidup nggak? Enggak. Masih sampai isi. Kemarin gak hidup juga karena ini gak kerisat, apa belum kerisat ah? Tapi tadi ada kredit kok. Tadi ada besok lagi. Selanjutnya setelah kita setup topologinya, di sini kita harus mengkonekkan WiFi ke TP-Link E072. Nah, kita bisa melihat password WiFi itu di bawah router ya. Di sini passwordnya 11611165. Oke, setelah connect, masukkan IP address dari router ya. Kemudian ini udah dimasukkan, refresh saja. Nah, ini pilih aja bahasa jadi bahasa Inggris yang kita mengerti. Nah, ini username sama passwordnya berada di bawah si routernya juga, yaitu username-nya masih admin dan passwordnya juga masih admin. Admin. Tinggal login. Nah, di sini ketika sudah login, ini kita nextin aja. Nah, ini kita masuk ke quick setup, next. Tadi udah dengar. Terus dipilih ke access point. Kenapa access point? Karena di sini kita pengen kayak menyebarkan si jaringannya gitu. Oke, kalau udah next aja. Nah, di sini kita disuruh masukin network name-nya itu dengan namanya AP Jarcom. Nah, di sini passwordnya juga disuruh yang WPA2 PSK dengan passwordnya diganti menjadi informatika@2024. More advance-nya dicek, terus tuh ini diganti jadi mode 11 BGN mix auto. Nah, kalau udah di set seperti ini, ini diganti Indonesia. Oke. Kemudian tinggal di next. Kalau udah, ini IP-nya diganti menjadi static IP. Kemudian IP address-nya di sini 192.168.01 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk DHCP servernya di sini di disable. Kemudian ketika sudah mengkonfigure semuanya, tinggal next saja. Oke.
Tinggal pencet finish kalau udah selesai. Di sini akan merebooting. Kita tunggu aja sampai rebootingnya selesai. Sudah selesai ngekonfigurnya. Jadi suaranya direkam ya? Selanjutnya kita bakal masuk ke konfigurasi interface router mikrotik. Yang pertama kita genuine box. Dan di sini kita masukin IP-nya 168.8.1. Habis itu kita add set, kita ini, terus kita connect. Ingat terus deh sampai mati. Tunggu. Bagus dong. Kalau nggak bisa kita langsung ke netboard seperti ini. Ya. Connect. Nah, udah. Di situ kita masuk ke interface. Terus masuk ke interface. Terus ini kan ada Ether 2 sama Ether 3. Udah kan ini Ether 2 sama Ether 3. Kemudian lanjut ke bridge. Terus kalau udah, kita pencet ini ada yang tulisan port. Habis itu kita tambahin si dev ini. Tambah. Selanjutnya karena bridge tadi kita langsung IP. Habis itu kita pilih address. Terus ini kan tampilannya. Kita tambah IP address. Kita masukin 10 1 ininya 10 nah pilih Ethernet 3 dan oke. Terus itu nih udah ada ya IP address-nya udah keluar. Selanjutnya Selanjutnya terdapat pertanyaan yang dimana nomor 1, ketika laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, apakah kabel akan langsung mendapatkan IP? Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi sebelumnya laptop akan tidak mendapatkan IP. Kenapa? Karena di konfigurasi sebelumnya itu sudah disetting untuk DHCP-nya dinonaktifkan. Seperti yang kita ketahui sendiri, DHCP itu ketika diaktifkan akan mengisi otomatis IP user yang terkonek pada access point. Mari kita cek untuk IP pada jaringan komputer ini. Dapat dilihat di sini IP 4 tidak ada isinya, yang dimana berarti jaringan ini tidak ada IP yang terhubung. Selanjutnya tambahkan IP di perangkat user secara manual. Jadi untuk menambahkan IP secara manual kita bisa mengakses lewat control panel. Selanjutnya network
akan setting center. Lalu Kalian pernah pinjam bisa kita setting dari sini. Oh itu kita kan? Iya. Nah, jadi untuk IP-nya bisa kita setting secara manual di sini. Pertanyaan selanjutnya, dari dilihat di sini ping berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena perangkat yang menggunakan IP tersebut itu terhubung pada Ethernet WiFi yang kita buat. Mungkin sekian untuk pertanyaan pada bab ini. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat IP otomatis, di mana kita akan membuat pooling. Untuk membuat pool ini sendiri, kita masuk ke halaman IP, kemudian kita cari yang pool, kemudian kita tambahkan, kita ikuti modulnya saja, di mana di modul ini nanti untuk name-nya kita beri nama ether 3 pool. Kemudian untuk addressnya itu 10 kemudian 1.24. Nanti untuk IP pertama di kelas pertama menerima IP ini ada di 1.10, kemudian untuk IP terakhir nanti dia di kelas lain nanti bakal menerima 254 untuk jika tersambung wifi ini. Kita okekan. Oke, udah ada ya. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah kita membuat DHCP servernya ya. Sama saja masih di halaman IP tadi, kita pilih yang DHCP server ini ya. Kemudian kita tambahkan. Lalu di sini kita beri nama, karena tadi menyesuaikan ya, karena tadi dia namanya DHCP Ether 3 pool. Di sini kita sesuaikan juga namanya dengan Ether 3 DHCP. Kemudian untuk interface-nya kita ini ke bawah ya. Kemudian kita cari Ether 3. Yang ini kita set menjadi 10 saja. Kemudian untuk address poolnya kita cari yang kita cari yang Ether 3 pool yang tadi yang kita buat sebelumnya ya. Oke, sudah seperti ini settingannya. Kemudian kita okekan saja. Nah, udah ya, nanti kecatat di DHCP servernya. Kemudian kita akan atur pada networknya. Untuk DHCP-nya ya, kita ke halaman network. Kita ikuti modulnya saja, dimana untuk kita tambahkan dulu. Untuk addressnya kita yaitu ada di 10.1.0/2 untuk gateway-nya ini TC 10 1. Oke ya, udah. Kalau sudah, kita langsung okekan saja. Nah, nanti bakal langsung dicatat di sini. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama, sambungan perangkat dengan kabel UTP, apakah perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis? Dapat dilihat di sini untuk perangkat
sudah tersambung dengan kabel OTP. Selanjutnya bisa kita cek apakah IP sudah didapat atau belum. Jadi jawabannya untuk IP itu dapat. Kenapa? Karena untuk sebelumnya konfigurasinya sudah dibuat IP pool, yang dimana IP pool sendiri itu berfungsi untuk menyambungkan perangkat yang terhubung ke akses point itu agar diteruskan IP-nya. Jadi untuk IP-nya itu sesuai dari range yang kita setting. Di sini selanjutnya coba lakukan ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan di sekitar mikrotik. Apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Jawabannya itu jika kita ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan yang di sekitar mikrotik, proses ping akan berhasil. Kenapa? Karena perangkat tersebut sudah terhubung dengan jaringan yang kita setting ini, dan selain itu juga perangkat-perangkat tersebut yang terhubung pada jaringan mikrotik itu sudah mendapatkan IP masing-masing dari IP pool sesuai dari range yang sebelumnya kita konfigurasi tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pinging ke perangkat yang terhubung ke WiFi IP Jarcom-nya. Kemudian ketika kita melakukan pinging, akan mendapatkan pesan respons dari perangkat tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pinging ke perangkat yang perangkatnya itu terdapat firewall yang aktif. Nah, ketika kita melakukan pinging ke perangkat yang terdapat firewall, kita tidak bisa melakukan pingingnya dan akan menampilkan pesan RTO atau request time out. Nah, kemudian ini kita melakukan pinging sekali lagi ke perangkat yang terhubung ke WiFi IP Jarcom juga, dan juga ke perangkat yang tidak terdapat firewallnya juga. Akan menampilkan pesan atau reply dari perangkat tersebut yang menandakan pingingnya itu berhasil.